baru lahir ya, kamu rayakan pada hari ini. Mengundang kami datang untuk merayakan kelahiran bayi. Lalu kemudian ibunya pergi ke kamar untuk melihat bayinya sedang tidur di kamar. Ketika dia sampai ke kamar, dia melihat baju-baju hangat tadi ditumpuk menindih bayi itu, sehingga bayi itu meninggal. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka berpesta tapi mereka melupakan bayi itu. Mereka sedang merayakan kelahiran bayi itu, tapi mereka melupakan bayi itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sama halnya juga dengan Natal yang diadakan di mana-mana. Di dunia ini seperti sekarang ini ada luar biasa. Kalau kita melihat perayaan Natal, ada berbagai hiasan Natal yang miliaran rupiah di Amerika maupun di Eropa dan di mana-mana ya. Bahkan di Indonesia juga ada. Apakah mereka mengingat Yesus yang lahir pada Natal itu? Apakah mereka percaya kepada Dia dan merayakan kelahirannya? Karena Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Orang yang merayakan Natal tapi tanpa Tuhan Yesus, tanpa Yesus di hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, sesungguhnya Natal itu menjadikan kita, membuat Yesus menjadi fokus dalam kehidupan kita. Yesus harus menjadi fokus dalam Natal kita. Dia sudah lahir 2000 tahun yang lalu, tapi ketika kita merayakan Natal, kita harus ingat bahwa Yesus harus menjadi fokus perhatian kita dalam Natal. Saya mengajak kita membaca dari Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk melihat bagaimana pengalaman orang-orang Majus ketika mereka datang untuk berjumpa dengan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus waktu itu sudah berumur 2 tahun dan mereka datang. Saya bacakan dari ayat 1 dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tujuan orang-orang Majus ini datang untuk berjumpa dengan Yesus supaya menyembah Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang cendekiawan, bahkan mereka juga adalah orang-orang yang kaya. Ada yang menafsirkan bahwa kemungkinan mereka juga adalah raja-raja dari daerah timur yang datang untuk berjumpa dengan raja segala raja, yaitu Yesus. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bahkan masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Saudara yang dikasih Tuhan, Natal harus menjadikan kita fokus kepada Yesus. Yang pertama adalah Yesus harus menjadi fokus penyembahan kita. Dia harus disembah karena dia adalah Raja yang datang ke dunia ini, Raja yang datang untuk menyelamatkan kita. Dia patut atau dia layak untuk disembah. Karena itu dalam perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan, harusnya Yesus itu menjadi fokus penyembahan kita, bukan sekedar perayaan. Kadang-kadang orang fokus pada perayaan-perayaan, acara-acara yang ada, tari-tarian, macam-macam acaranya, dan lupa sama Tuhan Yesus. Dia harus menjadi fokus penyembahan kita. Ada kemeriahan Natal ya di mana-mana ya. Dan kita lihat seperti di luar negeri. Tapi saya meyakini bahwa ada banyak orang yang merayakan Natal tanpa fokus pada Tuhan Yesus yang dirayakan itu, yang diingat di dalam kelahiran. Karena itu sesungguhnya pada waktu kita mengingat merayakan Natal, kita juga harus mengingat bahwa Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib mengganti kita. Bahkan ada yang berkata bahwa sesungguhnya peristiwa yang sangat penting yang harus kita
renungkan dan selalu rayakan itu adalah tentang kematian Kristus di kayu salib. Saliblah saudara. Bukan pohon Natal itu. Pohon Natal yang sesungguhnya adalah pohon di mana Tuhan Yesus disalibkan. Dia datang untuk mati menebus dosa umat manusia. Karena itu penting bagi kita di Natal ini, kiranya Tuhan menolong kita untuk fokus perhatian kita kepada Yesus. Kita harus menyembahnya. Kadang-kadang ada banyak sekali uang yang dikeluarkan untuk perayaan-perayaan Natal. Tapi apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu membuat Yesus senang dengan apa yang kita lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di dunia ini yang belum mendengar tentang Yesus. Kadang-kadang kita ketika Natal itu fokus pada perayaan-perayaan di dalam gereja tanpa melihat orang-orang di luar yang sesungguhnya membutuhkan juru selamat. Menghabiskan banyak uang tapi hanya untuk di dalam saja, bukan untuk menjangkau orang yang di luar. Karena itu penting bagi kita untuk mendoakan, tapi juga sebenarnya Natal itu kesempatan yang sangat bagus sekali untuk mengundang orang datang mengikuti Natal. Tapi jangan di gereja, karena orang non-Kristen itu alergi dengan gereja. Kita harus mengadakan di tempat yang lain, di gedung serbaguna atau di mana sehingga orang bisa datang. Kadang-kadang kalau kita adakan di gereja, tetangga kita yang kita undang itu nggak mau datang, karena memang gereja itu dianggap tempat sakral, dan juga kalau orang yang belum percaya datang itu najis masuk gedung gereja. Karena itu penting sekali untuk memperhatikan pada waktu Natal itu kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia harus menjadi fokus penyembahan kita. Kapan saja kalau di luar negeri itu orang mengadakan Natal itu bahkan sepanjang bulan. Di Florida, di Orlando kami pernah mengadakan diundang hadir dalam satu gereja Baptis di Orlando itu. Mereka mengundang misionaris yang mereka utus ke seluruh dunia dan datang pada bulan Maret, dan kebetulan kami juga diundang di situ. Hadir di Natal bulan Maret. Natal untuk para misionaris. Ya. Jadi Natal bulan apa saja boleh, setiap hari pun boleh. Kalau di Boston, Amerika Serikat, itu bulan Mei itu masih ada hiasan Natal, pohon-pohon cemara, pohon-pohon pinus itu di rumah itu masih segar sekali. Jadi mereka mengadakan Natal, merayakan Natal, mengingat Natal itu setiap bulan. Saya pernah dikirim hadiah Natal bulan Juli, Natal pada bulan Juli. Itu kalau orang Amerika seperti itu. Tapi jangan sampai lupa dengan Tuhan Yesus. Kita bisa merayakan Natal kapan saja, tapi fokus perhatian kita, penyembahan kita adalah Tuhan Yesus. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman pelayanan saudara di gereja saudara. Karena pandemi, ya memang kita terbatas ya dengan perayaan-perayaan yang kita adakan. Tapi tahun ini pun kami ada Natal fokus kepada orang-orang yang belum percaya, mengundang orang-orang yang belum percaya untuk datang mendengar Injil. Karena itu kita harus menyusun tata ibadah yang tidak seperti di gereja, sehingga orang akan berkesan bahwa ini seperti di gereja. Jadi itu tujuannya untuk memberitakan Injil dan menjangkau orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap Yesus menjadi fokus penyembahan kita, tapi berita Natal bahwa Allah datang ke dunia ini karena Dia mengasihi dunia, dan orang yang belum percaya perlu mendengar tentang Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal mengingatkan kita bukan saja supaya Yesus menjadi fokus penyembahan kita, tapi yang kedua, Yesus harus menjadi fokus pengabdian kita. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-12 itu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu,
dan melihat anak itu beserta Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan gula. Persembahan mereka ini adalah pengabdian kepada Tuhan Yesus. Dan sesungguhnya persembahan mereka ini juga menggambarkan tentang kehidupan mereka. Iman itu digambarkan seperti emas yang murni. Kemudian kemenyan itu berkaitan dengan ibadah mereka. Lalu gula itu berhubungan dengan hidup mereka, mempertaruhkan hidup, mati untuk Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus juga datang untuk mati bagi umat manusia. Mur itu biasa dipakai untuk merayu mayat orang yang sudah meninggal. Kemudian dipakai untuk ibadah. Dan emas itu adalah harta yang sangat mahal dan dimiliki oleh raja-raja yang datang ini, dan mereka mempersembahkan kepada Tuhan Yesus. Karena itu dari bagian ayat ini menolong kita bahwa sesungguhnya Natal mengingatkan kita bahwa Yesus bukan saja menjadi fokus penyembahan kita, tapi Dia juga harus menjadi fokus pengabdian. Mengabdikan hidup kita sepenuhnya, hidup dan mati kita untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan Yesus, pengabdian sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Jadi bukan mengikut Yesus lalu senang-senang, bukan, tapi kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita menjadi alatnya di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang lain, bagi dunia ini, mengabdikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Satu ketika Mahatma Gandhi merasa bahwa jawaban bagi persoalan ras di India adalah gereja. Karena itu dia datang ke gereja untuk bergereja di sana. Tapi sebelum dia masuk di gereja, baru di pintu itu mereka, orang-orang di gereja mengusir dia. Mereka mengatakan pergi, bergaul dengan kasta di sana. Hari itu dia datang, belum masuk ke gereja, baru di pintu gereja sudah diusir. Dan sampai selamanya dia tidak pernah kembali ke gereja. Tapi dia membaca, merenungkan khotbah Tuhan Yesus di bukit dari Injil Matius itu pasal 5 pasal 7. Dan dia berkata bahwa kalau saja orang-orang Kristen di India melakukan apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus di bukit itu, maka India akan dimenangkan dalam satu hari. Kalau mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia merasa bahwa itu sangat penting untuk dilakukan oleh orang